Halo sahabat, ada yang bertanya kepada saya, apa penyebab daun sawit itu menguning ya Bang, katanya kan. Ya banyak faktor, kalau yang jelas ya pertama daun sawit itu menguning, kemungkinan dia memang kurang gizi ya, alias tandus gitu ya. Yang pertama, yang kemudian ada juga mode tipe yang memang daunnya itu berwarna agak kekuning-kuningan gitu. Ya seperti itu kan sahabat. Itu kan daunnya agak kekuning-kuningan. Itu memang model yang seperti itu ya, varietasnya memang begitu. Pelepahnya juga kuning itu ya. Dan ini bukan kuning yang seperti ini bukan kekurangan gizi. Ini memang model yang memang kuning. Tapi mungkin yang dipertanyakan kawan kita itu, daun kuning yang dia maksud adalah daun yang seperti kekurangan gizi lah begitu. Coba kita cari ya batang yang gimana gitu, apa yang demikian itu gitu. Mungkin yang dimaksud adalah daun yang seperti ini ya. Kalau daun yang seperti ini itu memang kan sebagian kering dia. Sebagian kering, terus dia itu pelepahnya itu kecil-kecil kawan. Kalau pelepahnya itu kecil dan batangnya itu di bawah besar, itu terindikasi memang kurang gizi di masa ini. Yang kedua, kemungkinan ada penyakit ya. Kalau sawit seperti ini, pengalaman kita itu nggak usah pakai modal ya. Ini kan ada sampah-sampah ini ya, alias daun sawit, pelepah-pelepah ini dipotongi jadi 3 bagian, lalu ditumpuk di bawah batangnya ini, ditumpuk keliling gitu kan. Tapi jangan mepet kali pun nggak apa-apa. Kalau saya waktu itu memang mepet lah kita buat ya. Kita pepetkan ke batangnya itu, kita kumpulkan daun sawit ini lalu dibakar. Nah gitu cara ngobatinya kawan, dibakar. Kalaupun ada yang terkena di atas pelepah-pelepahnya terus nanti mengering, nggak apa-apa, biarkan aja. Nanti sesudah habis apinya baru yang kering-kering itu dijatuh-jatuhkan semua, nanti itu akan pulih kembali. Walaupun yang saya katakan ini hanya pengalaman pribadi, kawan-kawan nggak harus mengikutinya ya, nggak harus mengikut cara saya ya, karena cara ini hanya dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, dan saya termasuk orang-orang yang menganut ilmu orang zaman-zaman dulu ya. Sampah-sampah ini dimanfaatkan, ditaruh di bawah batangnya ini lalu dibakar gitu. Itu prinsip saya. Itu nggak wajib kalian tiru. Kalau emang kalian tiru ya nggak apa-apa juga, tapi harus sawit sendiri, jangan sawit orang, nanti kena denda kalian itu. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya bilang sampah itu taruh di sini, kira-kira semampu kita lah, atau 2 lapis atau 1 lapis juga nggak apa-apa, yang penting dia bisa terbakar gitu. Kalau yang namanya bakaran itu ya, kalau udah padam dia kan meninggalkan itu apa namanya, arang angus, terus abu, meninggalkan abu. Nah abunya itu nanti akan menjadi unsur hara ya, yang kata orang-orang pintar itu dikatakan unsur N, nitrogen gitu. Abunya itu mengandung nitrogen tinggi gitu kan. Jadi nitrogen itu akan merangsang batang ini tumbuh kembali karena dia habis stres. Kalau habis stres dia terus di bawahnya ada nutrisi, otomatis dia akan mengeluarkan bunga dan daun itu akan membiru kawan. Setelah daunnya nanti membiru, dia langsung keluar bunga kawan. Terus berbunga langsung berbuah gitu. Itu sudah menjadi hukum tanaman ya. Kalau dia habis stres, seperti misalnya ada kekeringan panjang sekali itu kan, kekeringan itu nanti setelah musim hujan dia itu rata-rata berbunga semua. Jangankan sawit ya, mungkin rumput-rumput ini langsung berbunga semua. Itu memang udah jadi hukum alam. Habis disiksa dia, habis stres dia,
baru kena hujan, kena air gitu, itu akan berbunga. Nah gitulah kawan ya, tadi trik untuk memulihkan daun yang kuning. Bisa dicoba, bisa iya bisa tidak gitu kan. Saya menggunakan ilmu itu kawan, dari orang-orang zaman dulu. Oke, salam tandan berduri, semoga sehat selalu dan semangat terus para petani sawit.